Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat serta salam semoga tercurah untuk Rasulullah. Kaifa halukunna ayyuhat talibat? Bi khair. Alhamdulillah. Nahnul an fil yaum al-hadiya wa ishrun min Ramadan. Naam. As-saniya wa ishrun. Ke-22 apa ke-21 sekarang? 22 kalau Sabtu ya. Ya, kalau mulai Ahad sekarang 21 ya. Ya, alangkah bersedihnya sih hati ini gitu ya ketika 10 hari Ramadan sudah diinjakkan oleh kita. Tapi kesibukan yang tidak khas Ramadan masih tetap menjadi sesuatu yang harus kita hadapi. Pekerjaan-pekerjaan sekolah, pekerjaan di kantor, kemudian memikirkan makhluk, bagaimana menyantuni manusia, kemudian juga memperhatikan keluarga dan orang-orang yang harus kita perhatikan. Menjadi salah satu kesibukan ya di hari-hari sekarang ini. Tapi mudah-mudahan itu semua menjadi ladang ibadah juga ya. Karena saya teringat sebuah kisah, ada seorang penyantun masyarakat. Dia di malam hari tidak bisa tidur karena ngepak barang ya, kemudian menyusun rencana pembagian santunan dan seterusnya, sampai kemudian dia saking lelahnya taraweh hanya sebentar, kemudian tadarus hanya sedikit. Tapi dikabarkan justru orang tersebut adalah menjadi salah satu di antara manusia yang mendapatkan keberkahan Ramadan gitu. Karena Allah itu tidak hanya ada pada Al-Quran dalam segi bacaan, Allah itu tidak hanya ada pada tarawih secara real praktek di masjid atau dengan sekian rakaat, tapi Allah juga ada pada kaum du'afa. Allah juga ada pada ditunaikannya amanah-amanah kehidupan. Jadi dengan segala keadaan kita, semoga kekurangan-kekurangan kita, kesibukan-kesibukan kita tiada lupa dikaitkan dengan Allah. Mudah-mudahan disitulah menjadi bermakna, walaupun mungkin tadarus kita tiada seberapa, tarawih kita panjangnya juga tiada seberapa, tapi mudah-mudahan bisa disubsidi ya dari amal-amal kita terhadap masyarakat gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini pun adalah bagian dari mensubsidi kita pada ibadah-ibadah yang kita kurang ya. Ya, tarawih yang hanya segitu-gitunya, tadarus yang juga udah kalah dengan rasa lelah dan rasa ngantuk. Walaupun tetap tidak dibenarkan juga kita mencari alibi ya, mencari alasan. Tapi memang kalau begitu yang sebenarnya, jangan putus asa, jangan pesimis, tetap berharap Allah memberikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang di pagi hari ini belum hadir juga dalam kesibukan amal solihnya ya, dan semoga dalam keadaan sehat. Kemudian kita juga bukan hanya mendapatkan pelajaran bahasa saja, tapi juga menjadikan bahasa ini adalah sebagai salah satu wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah, menjadi ahlul jannah insyaallah. Hayya binan naftatih biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang di luar yang kemarin mengikuti lewat online, mungkin sekarang bisa diarahkan mengikutinya lewat
Facebook saya aja. Kalau enggak nanti ada siaran langsung, siaran bisa disetel ulang ya. Ad-darsul rabi', pelajaran yang ke-4. Ya, tadi nulis tanggal ya. Nulis tanggal misalnya Ramadan at-tarikh misal 22 Ramadan ya. 1443 gitu aja. Gitu. Atau 21 Ramadan 1442 gitu. Seperti biasa sih dari kanan ke kiri. Nulis angka atau titik juga begitu. Kalau misalnya 1 gitu kan. Kalau takut ketukar dengan straight. 2 gitu. Karena kalau dengan titik nanti ketukar sama 0 ya. Gitu. Kalau misalnya 10 kan gini. Sebetulnya mah enggak ketukar sih, 10 titik begini juga enggak ketukar. Paling ketukarnya sama 01 gitu. Karena kan kalau 10 mah 1 dulunya di kiri tapi 0-nya di kanan gitu. Ya, ad-darsul rabi', hayya bina naqra. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu 'alal maktabi. As-sariru 'alas sariri. Nah, coba ditelaah kira-kira apa yang ibu-ibu dapatkan dari bacaan 4 kalimah atau 4 jumlah ini. Yang sudah bisa menyimpulkan. Akhirnya jadi hasroh, iya. Karena ada apa? Ada fi dan ada ala. Ya, baik. Seperti itu yang terjadi. Ini yang disebut dengan huruful jarri. Huruful jarri. Kalau dalam kitab Jurumiyah ini yang paling pertama, wal huruful jarri min ila an ala. Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, alba. Nah, ini huruf jar. Huruf jar itu artinya huruf yang dia memiliki akibat atau mengakibatkan kata yang di depannya menjadi majrur. Ya, kita telan aja dulu istilahnya majrur, bukan kasroh tapi majrur. Ya, karena kasroh itu hanya sebagian dari ciri majrur. Ada ciri lain nanti. Jadi huruful jarri adalah huruf-huruf. Nah, ibu-ibu sekarang tahu bahwa huruf dalam bahasa Arab itu bukan hanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Tapi ada huruf ma'nawiyah. Ada huruf yang bermakna. Kalau dalam bahasa Ustadzah Desi tadi apa? Preposisi gitu ya. Ada kata depan. Kalau dalam bahasa Indonesia mah kata. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya huruful jar. Huruf itu ada huruful jarri, huruful atfi, huruful qasami ya. Huruful jarri adalah huruf yang menjarkan. Kalau huruf ataf, huruf yang menggabungkan seperti fa, wa, summa gitu ya. Kemudian ada huruful tadi apa? Huruful istifham. Ya, ada huruful istifham, ada ismul, ada juga huruf ataf, huruf istifham, kemudian huruf jar, huruf qasam atau sumpah. Sumpah itu bisa dengan wa, bisa dengan ba, bisa dengan ta. 3 huruf qasam. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan demi Allah, itu redaksinya bisa wallahi, kemudian tallahi, atau ballahi, bukan bi. Kalau bi itu huruf jar, tapi kalau huruf qasam ba. Ballahi. Yang seringnya adalah wallahi.
gitu. Sama ke depannya majrur. Kalau huruf ataf tidak pasti majrur. Huruf yang menyambungkan kan gini. Ataf. Ya kita perkenalkan selewat aja dulu ya. Satu huruful jarri, macam-macam huruf nih yang keingat aja dulu. Kemudian huruful atfi. Kalau istifham kemarin udah kelewat ya, seperti a gitu, apakah ya, dilewat aja dulu. Kemudian ini ada huruful qasami. Sumpah, ini ataf tuh sambung. Nah ini diantaranya adalah wa, kemudian fa, kemudian summa, yang ingat aja dulu ya. Kalau qasam ini hanya tiga-tiganya, wa, ta, sama ba. Nah ini kan ada huruf dua nih, sama ya, sama-sama wa tapi beda fungsi. Ada wa sebagai huruf sambung, ada wa sebagai huruf qasam. Apa bedanya? Kalau huruf qasam ke belakangnya pasti majrur, pasti kasrah. Ya, tapi kalau wa huruf ataf tidak pasti. Tergantung dari kata yang disambungkannya. Seperti kemarin banyak kata wa. Misalnya ikra al-kalimah al-atiyah waktubha. Mura'iyan qawaidun nutqil hurufi al-qamariyah wasyamsiyah. Nah itu wasyamsiyati, wasyamsiyata, wasyamsiyatu. Bisa 4 cara. Tapi kalau huruf qasam, wa huruf qasam pasti i. Jadi kalau wallahu itu bukan sumpah. Jadi kalau kita mau nipu secara kebahasaan, gitu. Oh, sumpah daek naon, wallahu. Nah, itu enggak jadi sumpah sebetulnya. Iya, kalau wallahi baru jadi. Gitu. Wallaha saya mah nyana oge gitu ya, bisi gitu ya, kan diperbolehkan berbohong itu misalnya pada menyelamatkan nyawa orang yang benar. Menyelamatkan nyawa dalam kebenaran. Itu ya selintas. Sekarang kita fokus ke huruful jarri. Huruful jarri yang ada di sini apa saja? Satu, fi. Artinya di dalam. Jadi fi itu, nah ini al-mimsahah fil maktab. Nah kalau ini al-mimsahah alal maktab. Ya kalau ini al-mimsahah tahtal maktab, di bawah. Ingat nggak al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Gitu. Kalau ini iya, bijiwari gitu, jiwar. Makanya ada jar. Jar itu apa? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaroh. Tetangga. Ini tetangga. Kenapa tetangga disebut jar? Karena di samping kita gitu ya. Di samping kita, walaupun di depan tetap aja namanya jar, cuma awalnya jar itu di samping kita. Makanya ini jar, jiwar itu sama ya, di samping. Ini bertetangga dengan meja kan gitu. Makanya disebutnya adalah bijiwar, bijiwaril maktab. Atau kalau bahasa kanan kiri yamin, shimal gitu. Al-minsahah yamin al-maktab gitu. Al-minsahah shimal al-maktab. Boleh gitu. Sebelah kanan meja, sebelah kiri meja gitu. Ya, untuk ad-dar surabi ini cukup 2 yang ibu-ibu fahami. Kalau mau mengembangkan silahkan. Min artinya dari, ila ke, itu an itu dari ya, tapi dari dalam arti tentang gitu. Dari dalam arti tentang sebagian darinya gitu. Misalnya hayya bina nabhas 'anil arabiyyah. Mari kita membahas tentang bahasa Arab. Bahasa Arab yang dibahasnya kira-kira keseluruhan apa sebagian? Sebagian, tapi sebagiannya artinya tentang gitu. Gitu. Lebih
lebih seringnya digunakannya adalah tentang sesuatu, tentang beberapa, tentang seseorang, itu adalah an gitu. Ala artinya di atas, fi di dalam, rubba kalau robbi itu Tuhan, kalau rubba itu banyak kan ada di hadis Rasul, rubba min soimin, banyak orang yang berpuasa. Iya, banyak orang yang berpuasa, tapi dan seterusnya. Kemudian bi, nah ini juga sama, kalau ini apa huruf kosam dibacanya? Huruf kosam, huruf kosam ba. Kalau ini di gitu. Jadi nanti gimana kalau Arabnya gundul? Membedakannya bahwa ini maknanya dengan, ini maknanya demi, dari siyahul kalam, dari sedikit banyaknya nanti akan mempelajari adat kebiasaan orang Arab, ya, konteks orang Arab gitu, ya. Kayak di Arab itu kan misal bahasa bahasa nonverbal, memegang janggut orang itu kan artinya hormat. Iya. Kalau di orang itu sopan pisan, belum digeplak. Makanya itu adalah bagian dari bahasa. Jepang apa? Perut. Oh. Perut itu malah menghina. Oh, menghina. Kepala. Oh iya, diusap. Kalau kita mah paling baru ke anak kecil ya, boleh gitu ya, karena agama nggak boleh, nggak sopan ya, tadi pitrahan cenah gitu ya. Ya. Al-baitu artinya apa? Rumah. Fil baiti, di dalam rumah. Al-masjidu, masjid. Masjid itu. Fil masjidi, di dalam masjid itu. Al-maktabu, meja itu. Alal maktabi, di atas meja itu. As-sariru, ranjang itu, ya. Alas sariri, di atas ranjang itu. Ya, al-an tafadhal Ustazah Desi iqra'i al-jumlah al-ula, kalimat yang pertama. Aina Muhammadun huwa fil Ghurfah, iya. Oke, nah itu sedang berbicara, sedang membahas huruful jarri, lebih baik harakat akhirnya dibaca. Kalaupun nanti udah paham harakat akhir tidak dibaca, tidak apa-apa. Lagi bicara seperti biasa. Misalnya aina Muhammad fil ghurfah, itu biasa dalam keseharian begitu. Aina ummuk hiya fil ghurfah. Nah, cuma karena kita lagi mempelajari bahasa yang standarnya, nanti kita ke Al-Qur'an kan. Di Al-Qur'an itu nggak ada yang diwakafkan ujug-ujug. Diwakafkan itu karena membacanya berhenti. Pasti akhirnya ada harakatnya. Gitu. Lil muttaqina. Itu kenapa nak? Gitu. Dzalikal kitabu. Walaupun kita membacanya dzalikal kitab, tapi bu-nya nggak boleh dibuang. Nanti bahaya. Kalau harakat ditukar bahaya. Nanti beda makna. Ya, contohnya adalah dalam surah At-Taubah ya, ada innallaha bari'un minal musyrikina. Ini kalau bahasanya akidah kan nanti subjek bisa jadi objek, objek bisa jadi subjek, kan bahaya. Innallaha. Nah, ini kan ada inna. Inna itu di depannya nanti harus mansub. Makanya kalau ibu-ibu yang tahu bahasa Arab dengar yang ngaji, innallahu, aku coba tinggal ide lah, harus tahu. Haketang, apa sih gitu ya. Bariun, ya, minal musyrikina, minal musyrikina. Nah ini ada waro su. Nah kira-kira dibacanya apa nih?
wa rasulahu wa rasuluhu wa rasulihi. Ini nanti maknanya akidah soalnya gitu. Sesungguhnya Allah itu berlepas diri karaktering gitu, minal musyrikin, dari orang musyrik, wa rasulahu, dan rasulnya, wa rasulihi, dan rasulnya juga ya, artinya mah ya, wa rasulahu, dan rasulnya juga kalau artinya mah. Tapi sekarang makna, kalau wa rasulah berarti huruf apa? Berarti ibaratnya innallaha wa rasulah. Kemarin sudah disampaikan, ataf itu sama 4 dari yang 10. Kalau di sininya innallaha, yang disambungnya la juga, ya kan? Misalnya saya membeli buku dan pulpen, ishtaraitul kitaba wal qalama, itu berarti sama kedudukan kolam dan kitab bersama-sama jadi objek. Ya, ini subjek. Sesungguhnya Allah, kalau di sininya wa rasulah dan rasulnya, gitu kan? Kalau mau didekatkan atafnya, sesungguhnya Allah dan rasulnya, terserah, membebaskan diri, melepaskan diri dari orang musyrik. Kemusyrikan mereka tidak mempengaruhi kemuliaan Allah. Kemusyrikan mereka tidak mempengaruhi kemuliaan Rasulullah. Dan Rasul pun begitu gitu. Kalau dipindah ke sini itu artinya gitu. Dan Rasul pun begitu. Benar nggak secara akidah? Benar ya. Bayangkan seandainya ini wa rasuli. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik. Nah, ini ada min. Setelah min itu tadi apa? Majrur. Jadi kalau yang dijarkan itu namanya majrur. Ya, majrur. Musyrikin ini dijarkan oleh min. Tadinya musyrikun. Makanya tadi saya bilang, ini namanya jar, bukan kasroh, gitu ya. Ini namanya majrur, bukan kasroh. Ciri majrur di kalimat jamak yang tadinya musyrikuna, bukan pada naknya huruf nun, tapi pada iya-nya. Gitu kan, tadinya musyrikun, musyrikan, musyrikin. Kalau jamak musyrikuna, musyrikina, musyrikina. Naknya mah enggak enak. Yang berubahnya adalah ini. Berarti ini udah benar jar dengan min. Minal musyrikina. Kalau ini warosuli berarti maktuf ininya ke Allah apa ke musyrikin? Ke musyrikin. Artinya bagaimana kalau ke musyrikin? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan berlepas diri dari Rasul. Apa iya Allah berlepas diri dari Rasul? Enggak lah. Gitu kan, ini berarti nanti akan keliru gitu. Bahaya gitu. Nah, disitulah kenapa kita belajarnya harakat akhir diurusin. Itu bagian nahwu namanya. Karena Al-Quran tidak boleh berubah hatta satu harakat sekalipun. Gitu. Karena nanti beda harakat beda. Kalau di Indonesia mah mau jadi subjek, mau jadi objek sama, gitu ya. Bu guru ngajar. Gitu. Dosen ngajar bu guru, anggapnya bu guru, enggak bu gura bu guri. Ya, kalau bu gura bu guri nanti jadi beda maknanya. Kalau di bahasa Arab seperti itu. Makanya alangkah tepatnya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab. Karena begitu detail perbedaannya. Andai Allah memilihnya bahasa sebuah bangsa yang sangat sederhana, perspektifnya bisa sangat multi persepsi. Bisa sangat multi persepsi. Gitu. Karena apa? Ya, karena satu kata hanya punya satu kata untuk mengatakan sebuah keadaan.
gitu ya. Keadaannya itu padahal bisa ada ranting-ranting atau cabang-cabang keadaan, itu kan nanti bahaya. Sangkilang kitab Al-Quran berbahasa Arab yang begitu detail perbedaannya pun, persepsi yang multi pada agama itu ada ditemukan. Apalagi kalau bahasanya yang sederhana. Ya contoh di Sunda kan antara tisorodot, tisereule, tisoledat, tikosewat itu ada spesialisasi kondisinya gitu. Sok ayeuna lamun nu dicarioskeunana adalah pakai bahasa Indonesia. Misalnya jatuh aja. Jatuh nanti bisa beraneka ragam. Nanti Rasulullah diceritakan jatuh teh bisa multi persepsi pisan kalau ke bahasa Indonesia mah. Oh mungkin jatuhnya ke belakang, jatuhnya ke depan, jatuhnya karena nginjak air, jatuhnya karena titajong, karena ada barang yang di depannya. Itu kan bisa, kalau bermakna hukum bisa sangat menuai sebuah perbedaan ya. Makanya harus apik walau dalam harkat sekalipun. Baik. Summa Ustadzah Siti istamirri. Wa aina yasirun. Ya sirun, ya benar. Summa Huwa fil hammami. ya hammam. Artinya Di manakah yasir? iya yasir. Di manakah yasir? Iya. Huwa dia Dia itu di dalam hammam toilet. Iya. Kalau ghurfah ma maknaha kamar. Ini kita mulai ada isim muannas ya. Kamar, ruangan gitu. Ya. Matbakh apa matbakh? Dapur. Ya, tafadhal Ustazah Bella. Wa aina anna dia fil matbakhi. Ya, dia di dapur. Tafadhal Teh Marisa. Aina kitabu wa ala maktabi. Ya, artinya Di mana kitab itu ya. dia ada di atas meja. Iya, semak. Ustazah Engkun. Wa aina Sa'atu. Ya. wa aina sa'atu. Ya ala sarirun. Alas? Oke. Ya ala sariri. Sa'ah. Hadhihi hiya sa'ah. Jam. Ada di atas tidur. Ya, di atas tempat tidur. Jadi ala itu apakah naplok atau tidak, itu pun jadi pembahasan ya. Itu antara yang alanya itu nempel ataupun jauh. Ala itu sebetulnya tidak begini. Ala tuh. Gitu. Tapi ala itu iya. Ada jarak di antara yang disebut dengan yang dimaksud. Kalau yang begini tuh ada keterangannya lain. As-sa'ah itu jam, ya. Jadi dalam bahasa Arab tidak ditemukan mungkin kalau bahasa Arab yang kekinian itu ada atau yang komunikasi gitu ya mungkin ada. Seperti barakallah juga apa ya Ustadzah itu teh Syaikhoh teh nyebutna teh buruk biburukikum. Jadi barakallah itu jadi biburukikum. Itu bahasa ininya ya. Ya, bahasa gaulnya atau bahasa komunikasinya gitu. Kalau kita kan barakallah itu bahasa standar. Jangan diganti barokillah. Mentang-mentang kita sudah tahu kaki kuma kum gitu ya. Tidak jadi barokillah. Barokillah itu berarti nanti katanya dari barok, bukan dari barokah.
Kalau kita maksudnya semoga memberkahi itu barokah, nggak bisa diganti menjadi ki. Bagaimana kalau yang dimaksud adalah ini laki-laki, ini perempuan, setelah barokah yang diubah-ubahnya? Barakallahu laki. Kalau bagi laki-laki, barakallahu laka. Bagi seseorang yang tidak ada di depan kita, laki-laki, barakallahu lahu. Bagi perempuan, barakallahu laha. Bagi kita semua, barakallahu lana. Bagi kalian, barakallahu lakum. Barokahnya anggar, jangan jadi baroki. Itu kalau jadi baroki mengubah kata, berarti maksudnya nanti jadi berbeda. Ya itu mah memang dari perubahan laki laku kan, itu rahimah, yarhamu. Paham nggak perbedaannya? Ibaratnya kita misalnya adalah dana dengan dan anu, dana nu. Dana nu kamari cair teh di mana? Itu kan dana nu. Kalau ini dan anu kamari dipasak naon eta. Ini kan beda. A di sini tidak boleh menjadi dana, dani, danu. Enggak bisa. Kalau ini bisa dan anu, dan itu, dan ini. Ya kan? Ibaratnya apa? Kalau ini contohnya barokah, nggak bisa diganti. K di sini, A di sini nggak bisa diganti. Ya. Jadi A di sini ibaratnya sama dengan K di barokah. Nggak bisa diganti. Kalau diganti nanti maknanya jadi beda. Dana beda nggak jeung dani? Beda pisan lah. No iya mah walaupun kembar aya karangan, no itu mah aya karangan. Tapi kalau yarhamu itu seperti ini. Ya. Nah, ininya K-nya tuh terpisah. Nanti ini bisa jadi ki, bisa jadi akum gitu. Tidak disamakan ya. Beda. Ai barokah mah satu kata, yarhamuka mah dua kata. Dua kata. Sama. Ya dari fi-nya ngambil di sini. Ya. Jadi dari situ fi-nya. Gitu. Itu biasa itu kata dasar. Kata dasar mohon. Iya, jadi kalau barokah mah itu udah kata dasar. Kalau yarhamuka kata dasar plus objek. Jadi udah ada objeknya kalau di yarhamuka. Objeknya kan bisa berubah-ubah. Kalau laki-laki yarhamuka, objeknya perempuan yarhamuki. Objeknya kalian banyakan yarhamukum. Gitu. Kalau barokah mah kata dasar. Kalau kata dasarnya diubah ya berarti beda maknanya. Gitu. Ini kalau huwa ini untuk laki-laki dan Nah, ya. Itu kesimpulan berikutnya. Mangga ditelaah. Ditelaah kalimat-kalimat yang barusan dipertanyakan dan dijawab. Satu, ada kata ganti atau ismul dhamir. Ya. Ada lagi nih yang baru, ismul dhamir. Ismul dhamir. Kita batasi saja dhamir yang kita perkenalkan di kesempatan kali ini dua. Ada huwa, ada hiya. Dah itu aja dulu pilih searching. Huwa ada hiya. Tadi kata Ustazah Desi sudah menyimpulkan berarti huwa hiya juga bisa untuk barang ya. Iya. Bisa untuk barang. Gitu. Jadi huwa itu bisa diterjemahkan dia, bisa diterjemahkan itu. Gitu. Jadi huwa itu bisa artinya dia, bisa artinya itu karena barang gitu ya. Kemudian hiya juga begitu. Bisa menyimpulkan apa perbedaan huwa dan hiya? Ya, kalau huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Yo, apalagi yang bisa didapatkan pelajarannya dari kalimat ini? Huruf jar, ya. Ya. kalau dia ala nafkan bisa.
Hiya alal maktabi. maktabi. Kalau di sini kan huwa alal maktabi. Diganti misalnya dia alal. Iya. Karena laki-laki dan perempuan. Huwa itu kata ganti siapa? Kata ganti apa di sini? Kitab. Oke, berikutnya adalah pembagian isim. Isim secara jenis kelamin ada mudzakkar, ada muannas. Ya. Ada mudzakkar, ada muannas. Isim secara jumlah ada isim mufrad, ada isim musanna atau tasniyah, ada isim jamak. Isim dari segi jenis ada isim domir, ada isim zohir. Ya zohir tuh jelas. Kalau domir tuh nggak jelas. Itu dia kan nggak jelas kan. Kata ganti tuh menggantikan sesuatu tuh gitu. Kalau isim domir mah jelas seperti al-baitu, al-mudarrisu, ad-darsu, ar-rabi'u, al-masjidu, as-sariru itu isim zohir jelas. Jelas al-maktabu teh yang kayak gimana. Kalau hiya huwa mah enggak jelas. Bagaimana jelasnya? Dengan dibalikan ke kalimat depannya. Ada yang disebut dengan marji' domir. Marji' tuh balik lagi, roja'a yarji'u, roji'un, marji'. Nah, maka ketika ada huwa, balik lagi ke belakang. Yang mana yang disebut huwa tuh? Alal tadi huwa alal maktabi. Huwanya balik lagi kemana? Alkitabu. Ya. Nah, mudzakkar itu diantaranya adalah apa yang disebut mudzakkar? Isim laki-laki atau isim yang dianggap laki-laki. Nah, ini kita mulai masuk nih budaya Arab. Karena anggapan itu kan tergantung lingkungan. Tapi masuk juga budaya Indonesia kalau kita mau ngobrol bahasa Arab di Indonesia. Contoh yang disebut dengan laki-laki itu siapa? Sok sebutkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Isim mudzakkar sebutkan. Iya, yang laki-laki jelas laki-lakinya. Rajulun. Nah, itu kata orang umum mah laki-laki itu ya yang begitu rajulun, apalagi waladun, apalagi tabibun, imamun, apalagi mudarrisun, talibun, muhandisun, tajirun. Nah, itu semua adalah isim mudzakkar, isim laki-laki karena memang laki-laki. Yang kedua, isim yang dianggap laki-laki. Enggak berjenis kelamin sih, dah barang gitu ya. Tapi dianggapnya laki-laki. Bagaimana yang dianggap laki-laki? Tandanya adalah tidak ada tanda perempuan. Apa itu tanda perempuan? Nah, kalau dalam isim itu adanya tak marbutoh. Kalau dalam isim. Kalau pekerjaan itu isinya laki-laki semua. Tadi kan kayak misalkan tajibun laki-laki ya, kayak tadi sobibun gitu kan. Itu berarti yang pekerjaan itu isinya laki-laki. Profesi maksudnya. Profesi. Ada perempuannya. Dokter laki-laki. Apa? Laki-laki. Nah, tinggal nambahin ini. Berarti dia nanti jadi perempuan, jadi muannas. Insinyur perempuan nih kayak Teh Marisa. Muhandisatun. Apa namanya tuh dokter perempuan, tabibatun. Mahasiswi, talibatun. Ibu pedagang, tajiratun. Imam apa pemimpin perempuan, imamat. Tapi nggak sering dipakai ya imamatun. Malahan kalau imamah itu nanti kesannya dari sistem kenegaraan ya. Imamah gitu. Oh ya, berarti awalnya mah laki-laki nih. Iya, awalnya apa istilahnya kata bentukannya laki-laki. Orang beriman, mukminun. Orang beriman perempuan, mukminatun. Orang Islam, muslimun. Orang Islam perempuan, muslimatun. Orang yang berpuasa, imun. Orang puasa perempuan, Bukan terima ya. iya, soimah itu orang puasa sebenarnya dia tuh puasa nggak boleh. Udah
iman. Coba nanti di Al-Quran itu banyak disampaikan nama mukminun wal mukminat gitu, wal qanitin wal qanitat was shaimin was shaimat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Makanya kalau kita baca Al-Quran di depan GOW misalnya, atau di hari Kartini atau di hari emansipasi wanita, itu ayat-ayatnya yang gitu, yang laki perempuan itu setara gitu. Gendernya. Oke, balik ke sini. Nah, jadi mudzakar itu satu laki-laki, yang dua yang dianggap laki-laki. Contoh yang dianggap laki-laki, maktabun, karena tidak ada ta'marbutohnya. Apalagi kitabun, karena tidak ada ta'marbutohnya. Kalau nama-nama barang bisa nggak dia laki-laki dijadikan perempuan? Kalau profesi tadi kan bisa, tobibun jadi tobibatun. Kalau barang bisa nggak dari laki-laki bentuknya menjadi perempuan? Enggak, barang mah eta. Dari profesi mah kan memang ada laki-laki ada perempuan. Kitab, dia ditambah tak kitabah, nanti jadi beda mananya. Gitu. Penghapus aslinya memang sudah mim sahatun. Dia nggak bisa jadi mim sahun. Kalaupun bisa nanti maknanya jadi bukan gini. As-sa'ah artinya jam, nggak bisa jadi as-sa'un, nanti jadi as-sa'un, jadi berbeda. Gitu kalau barang. Ya, kalau profesi nanti ada dua. Nah, jadi kita berpikirnya kalau barang ya udah terima itu, tinggal disambungkannya dia muannas atau mudzakkar gitu. Oke, kalau muannas itu adalah satu perempuan, yang kedua yang dianggap perempuan. Siapa yang dianggap perempuan? Satu yang ada ta'marbutohnya. Dua, nanti ada 2, 3 yang berikutnya gitu ya. Udah sampai sini aja dulu. Nanti ada 2, 3 yang berikutnya. Contoh seperti kemarin. Isim jamak taksir yang tidak berakal dianggapnya muannas tunggal. Itu ingat ya catatannya. Itu. Contoh seperti apa ya waktu pertemuan kemarin tuh? Nah itu. Jadi no tidak berotak mah walaupun banyak dianggapnya satu perempuan deh gitu dianggapnya. Gitu, makanya ciri manusia itu harus berotak, berakal biar dihitung gitu. Ya iya, so kayak pemilu, so yang kayak pemilu kan itu benar-benar kehitungan orang, mau orang bodoh, mau orang pintar, mau profesor, mau tukang beca, sama aja suara hak suaranya itu satu. Dan nanti kabayang kalau ternyata yang milih si A itu para pencuri semua gitu loh kan. Itu benar, itu dianggapnya satu muannas, hancur negara itu. Demokrasi. Hancur negara gara-gara dipilihnya oleh orang-orang yang tidak berakal dalam tanda petik gitu, karena hanya dipilih oleh satu perempuan. Ya. Nah, jadi ini contohnya adalah satu muannas, ada ta'marbutohnya. Di sini contohnya apa? Asa. Nah, gantinya terus ya. Kalau dari mudzakkar jadinya huwa, kalau dari muannas gantinya iya. Gitu. Jadi pertanyaannya, aynal kitabu huwal alal maktabi, bisa nggak huwanya diganti hiya? Tidak bisa. Kalau untuk nanya kitab. Tapi kalau untuk nanya sa'ah harus hiya. Ayna sa'ah hiya alal maktabi misalnya. Ayna sa'ah hiya fil ghurfati, di kamar. Ayna sa'ah hiya fil hammam, dia di toilet. Jamnya ketinggalan, mau jam tangan mau jam dinding sama aja as-sa'ah. Bahkan hari kiamat pun namanya as-sa'ah. Ada ayat yang ingat as-sa'ah, iqtarabatis sa'atu. Surah apa itu ya? Yang ayat pertamanya iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat itu. Jadi Rasulullah ditanya dalam hadis, ingat?
Rasul ditanya tentang rukun iman. Mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan. Terus mata as-sa'ah. Kapan hari kiamat? Kita nggak akan mengartikan as-sa'ah di sana jam, karena mata di depannya. Mata itu kapan? Masa kapan jam dinding? Nggak begitu. Tapi kapan as-sa'ah? As-sa'ah itu apa sih? Saat. Indonesia sudah memakainya saat. Saat ini itu berarti apa? Waktu. Menunjukkan waktu. Jadi jam juga disebutnya as-sa'ah karena dia menunjukkan waktu. Jam dinding juga, jam tangan juga, kiamat juga, karena dia menunjukkan waktu dunia sudah akan hancur, itu adalah kiamat, as-sa'ah, gitu. As-sa'ah. Jadi kalau menemukan kata as-sa'ah di Al-Quran, jangan berpikir jam dinding di SQ. As-sa'ah itu adalah saat, sa'ah. Hadhis sa'ah, waktu ini adalah gitu. Nanya jam, waktu gitu. Kam sa'ah al-an. Pakai al-an jadi berpikirnya adalah jam 7, jam 8. Tapi kalau kita ke toko jam, kam sa'ah. Ini nanya harga jam gitu. Kam sa'ah. Berapa ini jam ini, Mas gitu. Gitu. Atau kam doang juga ngerti orang tuh kalau sambil kam hada gitu. Berapa? Iya, pilih nanti umroh, haji gitu ya. Mudah-mudahan yang diskon hari ngobrol bahasa Arab. Saya waktu haji kan gitu. Umi, hayu kita ke pasar cina gitu ya. Pasar non yang sebelum Masjidil Haram tuh. Saya emang nggak pernah ke pasar itu. Itu cina, hayu kita ke pasar cina beli sajadah apa-apa teh. Biar si Umi mapang nawarkeun. Nanti malah sayanya disebutnya ustadzah, soalnya ke tukang dagang teh. Soalnya ngobrol bahasa Arab Fusha kan, yang di sana itu dipakainya oleh dosen di perguruan tinggi gitu. Kalau ngobrol di pasar mah nggak begitu susunannya. Mereka juga ngerti. Tapi kadang-kadang heureuy, jadi heureunya teh sadaqallahul azim cenah gitu. Karena susunan bahasa Arab kita kayak Al-Qur'an. Itu mah Al-Qur'an susunan kayak gitu mah gitu. Jadi mereka tuh berasa mendengarkan susunan Al-Qur'an. Gitu. Jadi malahan malu kan, masa ustadzah nawar. Harusnya ustadzah mah sedekah. Ada lagi yang didapat ilmunya dari kalimat-kalimat ini. Nah kalau di-nya tidak di-nya tuh bukan di atas, misalnya di Indonesia kan bukan. Ya itu di Indonesia pasti dalam. Misalnya di dalam. Kan di itu luas gitu. Misalnya Aina taskun, di mana kamu tinggal? Di Indonesia. Ya di dalam Indonesia. Di dalam tetap pakainya fi. Ya. Di lapang juga berarti Di lapang, iya, fil maidan, di lapang. Di lapang tuh artinya di tengah lapang. Tapi kalau nonton, penonton kan di pinggir lapang itu enggak fi. Tapi bijiwaril maidan gitu ya. Bijiwaril maidan. Ya kalau kita bingung-bingung Mas, fi aja nggak apa-apa. Nanti kan orang mencari, laisa fil maktab walakin alal maktab, mungkin gitu. Lain di dalam. Mungkin kalau orang Arab yang benerannya gitu kan, antara fi dan ala beda pisan. Itu fil maktab. Laisa fil maktab walakin alal maktab. Dia tegas nyari-nyari di kolong, ternyata kayak di luhur. Nah misalnya ya nggak masalah sih. Di rumah kita juga suka begitu kan. Di mana kunci gitu, di luhuran kulkas gitu. Ayo kata, mana tuh ayah di luhuran kulkas? Efeknya di dalam kulkas. Karena pas buka pintu kulkas jatuh, jadi murah ke tempat endok gitu kan. Kadang kan begitu kita juga. Boro-boro beda bahasa, satu bahasa aja masalah berantem fi ala gitu mah gitu ya sering. Ada lagi. Hal indakum as-su'al al-akhar. Ada pertanyaan lain? Oke. Apa namanya pertanyaan ayat tak mamputoh, jawabnya iya. Iya.
Iya. Berarti kayak Ka'bah. Ka'bah. Iya, coba sebutkan huruf-huruf yang ibu-ibu tahu, teteh-teteh tahu yang isim muannas. Ka'bah atau yang ingin tahu. Ka'bah, ya. Mistoratun. Apa mistoratun? Penggaris. Ada lagi. Saburatun. Apa? Papan tulis. Apa lagi? Haqibatun. Hadhihi hiya haqibah. Oh ini ya tasnya. Hadhihi hiya haqibah gitu. Dari tadi dicari hadhihi hiya haqibah. Ini dia tasnya. Ini saya cari-cari. Apalagi? Dari Indonesia ke Arab boleh, saya pengen tahu bahasa Arabnya itu apa gitu. Mungkin mudzakkar atau muannas. Nafidah. Apa nafidah? Jendela. Hadhihi hiya nafidah. Ada lagi? Ya, cukuplah ya. Tafadhal, indakum as-su'al al-akhar? Ada pertanyaan lain? Yang ini aja difahami ya. Masalan, ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mimsahah. Ainal mimsahah? Pakai domir dong. Pakai domir. Hiya. Ya. Oh ya. Hiya fitas gitu. Haqibah. Hiya fil haqibah. Ma hadza? Hadza qalam. Iya. Ainal qalam? Huwa fil maktabi. Oke. Ma hadza? Hadza qalamun. Ainal qalam? Huwa 'alal maktab. Iya. Ma hadhihi? Hadhihi mimsahatun. Ainal mimsahah? Fil kitabi. Hiya fil kitabi. Iya. Ma hadza? Hadza kitabun. Ainal kitabu? Ala ra'si. Iya. Huwa ala ra'si. Huwa ala ra'si. Kan kita suka nyanyi, bukan? Rosun sirah ainun sarun rambut yang pernah MD ya. Jam berapa? Kamsa'ah al-an? Setengah 8 ya, 15 menit lagi ya. Tafadhal indakum as-su'al al-akhar. Silahkan, ada pertanyaan lain? Idza qad fahimtunna, apabila ibu-ibu sudah faham, tafadhal al-an hayya bina nastamir ila tamarin. Latihan. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawab. Kalau kita mau ajib, kalau itu mah pakai ain. Ajib. Ajib ini bahasa Arab lah. Ajib. Itu teh ajaib. Iya, ibu-ibu masuk tidak mengakui ada tidak bahasa Arab. Ajaib ya, itu teh bahasa Arab. Ngomongnya aja si Arab. Kayak dari kecil ngomongnya bahasa Arab semua. Ajib, itu ajaib. Iya. Tapi kalau kadrun itu bahasa Arab apa? Iya. Apa artinya? Gurun, apa kadal gurun? Oh serak. Ya kalau kerak kirdun. Kirdun ya. Itu diplesetin. Iya, makanya jangan pakai. Nah, udah izin kan? Terus apa namanya teh? Cebol. Jangan ikut-ikutan. Panas-panas dan penasaran. Iya. Iya, itu lah. Orang yang tahu sedikit dijadiin cacian ya. Nah,
janganlah nanonan, kasihan diri kita nanti terhina dengan bahasa. Ajib itu adalah ajaib. Kalau ajib jawablah. Makanya beda dikit. Beda dikit, beda pisan. Dari ini dari ajaba tuh ta'jub. Ta'jub. Iya, bahasa Arab itu. Iya, itu kita pinjam ya, boleh dipinjam, boleh dong, kan baik gitu. Ta'jub. Jadi ada fiil ta'jub. Ada fiil nanti yang untuk mengungkapkan ketakjuban. Di sana, ma ajmala hadzal jamal. Betapa indahnya unta ini gitu. Itu pakai ma ajmala. Iya, how gitu ya. Misalnya ma asghara hadzal qalam. Betapa kecilnya ya gitu. Itu pakainya fiil ta'jub, betapa rindunya, betapa itu kan ta'jub. Pakai ma ajmala atau ajmil bih. Itu ajib. Jadi Teh Marisa ingatnya ke ajib, disuruh ajib malah jadi ajib. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawablah dari pertanyaan. Nah, tentang, makanya tadi ya, tentang, tapi boleh diterjemahkan dari. Atau tidak terjemahkan juga tidak apa-apa gitu. Jawab pertanyaan berikut ini. Al-ula tadi sampai mana? Ya, Mama Gaida. Ainal kitab. Huwa 'alal maktabi. Iya, dibaca dari pertanyaannya lupa. Al-awwal. Ainal kitabu? Iya. Huwa 'alal maktabi. Naam. Nunung. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Naam. Mama. Aina sa'a? Iya. Aina sa'a apa tu'nya, taknya, ti-nya? Dibaca. Aina sa'atu? Iya. Iya fisariri. Iya. Iya, Iya anas sariri. Gak apa-apa kalau fesariri mungkin apa di dalam ranjang. Kayak gimana, ranjangnya masih di dusan jadi nyelak. Bisa jadi kan. Iya. Tafadhal Mama Diva. Mama Diva Teh Leni ya? Elin Leni lagi. Teh Elin mangga. Aina yasiru, aina yasirun. Ya. Aina yasirun. Yasirun. Aina yasirun. Wa fil hammami. Wa fil hammami. Teh Desi. Aina ama mana? Ba. Aina aminatu? Iya fil mutbati. Mat. Iya fil matbahi. Iya fil matbakhi. Teh Siti. Aminatu. Aminatu. Aminatu fil ghurfatu. Fil. Fil ghurfati. Iya. Aminatu fil ghurfati. Panjang kan jawabannya. Naam. Aminah. Ganti pakai domir. Naam hiya fil ghurfati. Iya. Sahih. Teh Bella. Yang mana? Tergantung sih. Kalau mau jawabannya la bagaimana? La Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Atau mau jawabannya adalah tempatnya yang bukan. La hiya fil madrasati fil hammami gitu. Jawabannya dicoba untuk 2 ya Teh Bella. An-namrah as-sabi'ah 7.
dia kan huwa fil matbakhi. Ya. Kalau La dia fil huwa fil Iya. Iya, kalau benar di dapur tapi yang di dapurnya Muhammad Muhammad fil matbakh gitu ya. Jadi tergantung yang kelirunya mana gitu. Yang kelirunya mana itu yang digantinya. Teh Marisa. Iya. Hah? Iya. Iya, dibalik dulu. Kita belajarnya yang dibalik dulu. Muhammadun fil ghurfati. Iya, dibalik dulu ya. Nanti karena ada makna lain kalau fil ghurfati dulu. Berikutnya Ustazah Angkun. Waman fil hamami yasir. Iya. Panjangin jawabannya. Yasiru fil hamami. Iya. Sama Gaida. Mada alal maktabi. Apa aja bebas. Jangan dulu huwa, belum ada sesuatu. Iya. Madza alal maktabi? Isimnya dulu. Ya. Udah jelas belum bukunya yang di atas mejanya? Itu apa yang ada di atas meja gitu kan? Kira-kira jelas nggak dalam pikiran kita? Jelas, udah kelihatan, makanya ditanyain juga. Ya, itu apa yang ada di atas meja. Jadi al kitabu alal maktabi gitu. Al qalamu alal maktabi, al mimsahatu alal maktabi, al hatif alal maktabi gitu. Summa al hadiyata asyar 11. Ya. Iya. Summa asaniyah iqra waktub. Baca dan tulis ma'adhabti awakhiril kalimah dan tentukan akhir-akhir kalimat. Ya, Nenek. Al-madrasatun. Al-madrasatu. Iya, Teh Elin. Fil baiti. Al-baitu. Iya, Teh Desi. Al-ghurafatu. Ghur. Al-ghurafatu. Ya, terus Teh Siti. Al-hamam. Hah? Al-hamam. Iya. Kenapa bingung? Cuma 5 huruf kok. Teh Bella. Ya, Teh Marisa. Al-maktabu. Bungkun. Al-maktabi. Ya, Mama Gaida. Kursi. Iya, As-sariru. terus. Al-kitabu. Bisabi. Al-kitabu. Iya. Fil masjidi. Jangan panjang Ci-nya. Fil masjidi. Ya, kita baca sama-sama dari Al-Madrasatu. Wahid istain salas. Al-Madrasatu. Fil madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbakhi. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal kursiyyi. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Oke, nah itu ikra waktu PR-nya dibaca ya. Kemudian Namroh halaman 23 ya, As-Safa As-Salisa Asyar itu juga silahkan dibaca. Kemudian bagian ba silahkan berdua-berdua nanti ya.
berdua tanya jawab. Kemudian halaman 25 juga silahkan dikerjakan, dijawab. Dijawab aja, dijawab, dibaca, jawab, baca gitu, gampang kan? Ya, sampai halaman 26. Iya. Ya, perintahnya paling ikro. Apa ikro? Uktub. Tulis, aji. Gampang, ya. Ini silahkan dikerjakan sampai sebelum ad-dars al-khamis. Ada pertanyaan? Besok satu pertemuan lagi sebelum taklim. Mau? Ya, enggak. Kalau mau boleh sebelum taklim. Kalau mau persiapan taklim pilih badai kasalon heula. Ya, enggak usah ya. Itu saja. Hayya bina naqtatim biqauli hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.